Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Happy Father's Day bagi para bapak-bapak, para ayah. Penuh dengan sukacita karena apa? Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Di dalam Yesus ketemukan sukacita. Sebab dunia gak akan sanggup berikan. Semuanya beban kita telah digantikan oleh sukacita dari Tuhan. Amin. Oh. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun diganti
pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kuasa-Mu bagiku yang percaya padamu. Roh-Mu mengalir dalamku, jadikan terang mata hatiku. Sungguh besar kuasa-Mu, Kau hapus semua dosa-dosaku. Kau Bapa yang sempurna, kasih-Mu abadi selamanya. Sungguh besar kuasa-Mu bagiku yang percaya padamu. Roh-Mu mengalir dalamku, jadikan terang mata hatiku. Sungguh besar kuasa-Mu, Kau hapus semua dosa-dosaku. Kau Bapa yang sempurna, kasih-Mu abadi selamanya. One more time. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bagiku yang percaya padamu. Roh-Mu mengalir dalamku, jadikan terang mata hatiku. Sungguh besar kuasa-Mu, Kau hapus semua dosa-dosaku. Kau Bapa yang sempurna, kasih-Mu abadi selamanya. Kau Bapa yang sempurna, Kau Bapa yang sempurna. Yes, God. Kau Bapakku yang sempurna, kasih-Mu abadi selamanya. Oh Jesus, oh Yesusku, ku bersyukur Tuhan, ku memiliki Engkau, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau tuntun setiap langkah kami, Kau tuntun setiap hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur
kita selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan berkat-Nya terlebih dahulu untuk kita, memberikan nyawanya dan anugerahnya untuk kita semua. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita dapat memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai tanda ucapan syukur kita untuk menyalurkan berkat yang kita terima daripada Tuhan untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA 035-308-0714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Halo jemaat GCB, Happy Father's Day. Sukacita terbesar saya waktu mereka kecil itu, waktu mereka bisa call me daddy, ya. Tapi di saat kita sudah berumur over 50 begini, yang paling saya suka kalau mereka tuh WA saya, ya just asking how are you dad. Sukacita terbesar saya menjadi seorang ayah adalah hearing my son's voice calling out for me, mendengar Tobias memanggil papi, papa, daddy, or ayah, terutama saat saya beraktivitas bekerja di luar rumah seharian. Ini it just pays off saat pulang ke rumah, and then disambut oleh anak, it just recharges my energy. Baterai saya seperti terisi penuh kembali. So itu adalah sukacita terbesar saya menjadi seorang ayah. Apa yang membuat saya senang menjadi bapak? Ya saat-saat seperti ini bisa bersama keluarga, bersama anak-anak saya, sama putra saya David. Sungguh menyenangkan ya. Sungguh besar berkat Tuhan kita memberkati kami bapak-bapak, boleh menjadi ayah, menjadi suami, menjadi berkat dalam keluarga. So all praise to the Lord Jesus Christ. Thank you, God bless. Waktu anak masih bayi, waktunya kita terganggu. Kita tidur, mereka nangis, kita harus bangun. Waktu mereka sekolah, waktunya kerja kita terganggu. Kita harus antarin anak sekolah, jemput anak sekolah, bantuin mereka bikin PR, dan lain-lain. Ketika anak beranjak remaja, emosi kita yang terganggu. Disuruh ini tidak mau, disuruh itu tidak mau. Apa-apa kita didebat. Tapi itu semua terbayarkan sewaktu momen-momen penting dalam kehidupannya mereka. Ketika mereka baru mulai bicara, pertama mereka memanggil papa, mama. Pertama kali mereka menginjakkan kaki di sekolah, sewaktu kelulusan mereka, momen-momen liburan bersama, ketika kita sama-sama nonton film, bersama-sama jalan-jalan waktu liburan, itu adalah momen yang tidak bisa terbayarkan dan tidak tergantikan.
Kalau anak membuat kesalahan, itu semua tidak lagi kita perhitungkan. Kalau kita saja sebagai manusia tidak memperhitungkan kesalahan anak, apalagi Bapa yang di surga, kasihnya lebih besar lagi daripada manusia. Oleh sebab itu, saya sangat berbahagia menjadi anak dari Bapa. Selamat Hari Ayah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Happy Father's Day to all GSB Fathers. Tanpa terasa kita sudah mengalami masa pandemik lebih dari setahun lamanya. Meskipun demikian, justru di masa pandemik sebagai seorang bapak, saya merasakan sukacita yang lebih besar lagi dengan adanya ekstra waktu bersama keluarga di rumah. Juga ketika dipesankan oleh anak saat berangkat kerja, agar jangan lupa memakai masker dan jangan pulang terlalu malam. Anak dan keluarga merupakan berkat dari Tuhan. Mereka selalu yang menambah sukacita. Mereka yang selalu memberikan semangat kepada kita sebagai seorang bapa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Dan hari Minggu ini adalah hari yang istimewa. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan Happy Father's Day, selamat Hari Bapa. Karena hari ini adalah Hari Bapa dan kita rayakan bersama-sama. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pak Suden, saya bersama dengan Yudi, saya bersama dengan Andi. Kita akan bincang-bincang mengenai Hari Bapa dan peran Bapa di dalam sebuah keluarga. Dan di dalam masyarakat tentunya. Saudara, Tuhan itu begitu besar. Dia memiliki nama yang banyak untuk memberikan semacam atribut, mengekspresikan atribut kebesaran daripada Tuhan. Contohnya, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Dia juga Tuhan yang memberikan kebenaran buat kita, Jehovah Sidkenu. Atau dia Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Tapi di antara semua nama-nama tersebut, saudara, ada satu nama. Sebenarnya bukan nama sih, ada satu atribut, ada satu sifat atau kepribadian langsung daripada Bapa di surga. Dan dia kita sebut seorang Bapa. Jadi Bapa itu lebih daripada sebuah title, tapi memang dia itu adalah Sang Bapa. Dia yang membuat kita ada di muka bumi ini nanti juga untuk hidup kekal bersama-sama dengan dia. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang tentang Father's Day. Dan sekali lagi Happy Father's Day. Dan seperti saya bilang tadi, saya tidak sendirian. Dan saya akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya akan lontarkan. Dan kita boleh diskusi bersama-sama. Pastor Dan, welcome. Thank you. Happy Father's Day, everybody. Yudi, welcome. Yes, Pastor, thank you for opportunity to be here. Andi, welcome. Thank you, Pastor. Sudah diundang lagi. Amin. Hari ini kita bincang-bincang ya. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan nih. Dan kita bahas. Oke. Pertanyaan pertama saya ya. Jadi siapa saja boleh menjawab ya. Nanti yang susah-susah kasihnya Pastor Denny aja, Pastor. Yang susah-susah ya. Kalau yang gampang siapa yang jawab? Yudi aja. Yudi. Oh, oke. Kamu bagian apa, Dik? Tepuk tangan, Pastor. Nah, apa sukacita terbesar buat kita sebagai seorang bapak? Siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Karena yang suka-suka saya aja, Pastor. Oke, Karena anak silakan. saya masih Dik. kecil. Oke. Betul. Sukacita ya, Pastor ya. Saya tuh paling seneng kalau pulang ke rumah, Pastor. Saya tuh ngelihat anak saya di depan pintu lompat-lompat. Dan dua kosakata yang selalu bikin saya seneng. Waktu dia bilang, Papa. Gitu. Habis itu tambah, Papa pulang. Gitu. Wow. Nah yang kecil, karena belum bisa ngomong, Pastor dia berusaha dengan bahasa dia dan saya tahu dia panggil Papa pulang. Jadi ayah. Itu sukacita saya tersendiri, Pastor. Wow. Gitu. Luar biasa ya. Kalau saya merasa saya punya benar-benar privilege ya, hak istimewa untuk to be part of cerita daripada dua anak saya ini. Saya bersyukur sekali dari semenjak mereka lahir sampai sekarang,
saya bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka, melihat pertumbuhan mereka, itu sangat-sangat luar biasa dan buat saya itu merupakan hak istimewa. Saya benar-benar bisa enjoy setiap momen bersama-sama dengan mereka. Wow, enjoy ya, part of their life ya. Mas Sudan. Oke, kalau saya anak-anaknya udah pada gede-gede. Jadi kalau waktu anak kecil ya seperti Andi, seperti Yudi begitu. Sekarang anak yang gede udah pada besar, sukacita yang saya alami ketika anak-anak datang ke rumah, menyapa, bisa bersama-sama ngobrol, mereka memberikan keluh kesah atau cerita apa tentang yang mereka alami. Kemudian saya bisa memberikan arahan, itu sukacita untuk saya. Wow, itu nggak bisa dibeli dengan duit tuh Pak Sudan ya. Iya, pengalaman kan pengalaman Pastor, jadi pengalaman sangat pribadi begitu. Tapi saya punya 2 cucu. Nah 2 cucu itu menyenangkan ketika mereka manggil opa, dan kemudian cucu saya cukup dekat. Selalu datang meluk dulu, kalau yang kecil suka cium saya begitu. Jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Berarti hari ini kita juga sekaligus mengucapkan Happy Grandpa Day dong. Enggak, Happy Father's Day aja Pak. Happy Father's Day. Ya. Oke, sekarang saya ada pertanyaan berikut. Tadi kan sukacita nih, kalau boleh jujur ya, apa tantangan terbesar buat kita semua, kalian semua sebagai seorang bapak? Nah, itu yang susah Pastor ya. Berarti Pastor Denny dulu. Boleh. Karena tantangan yang pengalaman terbesar ya. sebagai bapak, ya tantangan terbesar sebagai bapak menurut saya adalah ketika anak itu mulai besar, mulai dewasa. Karena dia mulai terpengaruh dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan di sekolah, apalagi hari-hari ini banyak gadget, banyak film yang mereka tontoni begitu. Nah itu perlu kita perhatikan karena ketika mereka meniru perilaku yang kemudian menjadi tabiat dan karakter begitu ya, itu akan menjadi tantangan untuk kita begitu. Ya, kalau waktu Value-value yang berbeda dengan apa yang kita ingin berikan kepada anak-anak kita gitu ya. Ya, maksudnya. setiap manusia menurut saya tahulah apa yang namanya baik dan buruk. Tuhan mengatakan aku akan menanamkan di dalam hatinya dan mengetahui apa yang baik dan buruk begitu ya. Nah, secara manusia juga kita punya ukuran tentunya. Nah, jadi ketika mereka dan selalu ketika di film itu ada karakter yang antagonis, Pastor. Ya. Karakter antagonis itu mengajarkan yang hal yang jahat atau negatif lah ya. Kalau enggak filmnya enggak seru tentunya. Tetapi tentu yang kita selalu lihat adalah karakter dari hero atau apa itu hero, pahlawan gitu ya, yang baik, yang menolong, yang akhirnya menang. Nah itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Nah saya sering kali juga ketika nonton, cucu saya nonton misalkan, saya mendampingi, saya tanya, apa yang kamu belajar dari film-film ini? Selalu ada moral story yang bisa kita impartasikan kepada mereka. Dan itu menurut saya mungkin perlu. Jadi Pak Sudan merubah tantangan itu menjadi satu kesempatan untuk memberikan kabar baik ya? Iya. Wow. Berarti Seperti itu Pastor. Berarti Pak Sudan itu suka nonton film Superman gitu kan yang hero-hero ya, Superwoman gitu ya. Dan sebentar lagi akan keluar film baru Super Grandpa. Ini udah ada nih di sini. Tapi Pastor, tadi Pastor Denny kasih input yang bagus buat saya juga pribadi. Sometimes anak saya nonton YouTube atau nonton apa, saya tahu itu hal-hal yang girang ya. Waktu Pastor tadi bilang, Pastor Denny bilang, abis itu kita tanyakan mereka, saya nggak lakukan gitu. Tapi good one untuk saya lakukan. Belum. Ya. Belum, saya belum lakukan itu. Kadang-kadang saya pikir, oh dia senang nonton itu, nonton yang yang sampai lupa tuh judulnya. Lucu-lucu lah gitu. Jadi yang dancing gitu saya lihat, kadang-kadang kita yang dewasa kayaknya ikut-ikut lah ya. Tapi jadi kita lupa tuh nanyain apa yang dia dapat gitu. Bener. Jadi merubah tantangan menjadi kesempatan untuk memberitakan apa value-value dari Tuhan ya. Mungkin kalau kamu Yud? Mungkin kalau saya bisa komentar sedikit juga, memang pengaruh-pengaruh dari luar itu luar biasa. Dan tadi ngomong-ngomong superhero, tren yang ada itu adalah anti-hero. Itu yang justru bikin bingung anak. Anti-hero artinya adalah protagonis jagoannya, tapi berlaku seperti anti-hero. Nah ini sekarang culture-nya seperti itu. Dan itu yang sangat mengaburkan anak-anak kita. Kalau dulu yang namanya Superman pasti baik. Dia pasti melakukan menolong orang, melakukan apa. Tapi kita tahu kan sekarang, ada karakter-karakter yang dibuat menjadi anti-hero. Di mana seorang pahlawan justru bertingkah seperti penjahat. Tapi keren.
dibuat jadi keren. Mungkin ngomongnya kok jorok, kasar, bantu orang juga kayaknya sebenarnya terpaksa. Nah itu yang kita kadang-kadang mungkin nggak aware. Mungkin anak-anak lihat ini superhero, tapi padahal tindakannya anti-hero. Di situ yang kita sulit. Nah mungkin pastor tanya tantangannya, itu yang saya juga setuju dengan Pastor Denny. Saya dengar seperti itu saya jadi sadar. Kita ini berperang dengan, saya bersaing dengan orang-orang profesional yang menciptakan karakter-karakter ini, menciptakan ide-ide ini, menciptakan itu. Sedangkan kita mungkin nggak terlatih untuk mengartikulasikan kebenaran yang kita mau kasih ke anak-anak kita. Kalau buat saya tantangan saya adalah seperti itu, adalah kita memang dalam anak bertumbuh itu kita perlu banyak sacrifice juga, maksudnya waktu untuk bersama dengan mereka. Kita tahu kalau kita ngomong sama orang, kita perlu punya suatu hak untuk berbicara pada orang itu. Terhadap anak pun juga sama. Kalau dia merasa kita nggak punya hak, biarpun kita orang tuanya loh, tapi dia nggak mau kasih hak kita untuk didengarkan. Nah untuk mendapatkan hak untuk didengarkan itu perlu waktu, kita harus bangun gitu. Makanya saya bersyukur sekali tadi ditanya juga Joy bersama dengan anak, saya bersyukur saya memiliki kesempatan untuk bisa spend time sama anak-anak saya kalau habis waktu kerja. Sebelum mereka tidur kita suka bercanda, suka ngobrol, kita ngomongin kadang-kadang gak ada topik, tapi anak-anak saya, puji Tuhan itu sangat-sangat lucu. Jadi saya tinggal bercanda apa aja, kita bercanda, kita bisa ketawa-tawa. Dan menurut saya tuh kalau saya sering nonton sitkom yang paling lucu tuh adalah saya dan anak-anak saya itu sebenarnya. Mungkin buat saya doang, orang lain mungkin gak lucu karena mereka gak tahu internal joke kita. Tapi saya melihat di situ kita mesti ada spend time, mesti ada benar-benar usaha. Memang jadi orang tua itu sangat membahagiakan, tapi perlu memang ada yang namanya usaha juga. Nah itulah menurut saya tantangan yang kita hadapi semua bersama. Wow, jadi kamu memanfaatkan waktu yang kamu dengan anak-anak, dengan keluarga, itu bukan waktu yang sia-sia ya. Di situ kamu membangun sebuah kesempatan hubungan sehingga kamu punya hak untuk berbicara dalam hidup mereka. Wow. Nah, kesan apa yang kalian, kita semua sebagai bapak, ingin berikan kepada anak-anak kita terhadap kita? Siapa mulai dulu nih? Ini pertanyaan gampang nih. Kesan apa yang kamu ingin anak-anak kamu lihat dari kamu sebagai seorang daddy? Kalau saya ini ya Pastor ya, sama Aping dari awal merit, kita tuh, saya terutama kan ikut Pastor udah lama juga, sempat jadi full time gitu ya. Dan pernah Pastor bikin seminar parenting tuh di Bandung. Itu saya ingat banget dan Rema buat saya waktu saya masih belum merit gitu. Orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang dapat mengenalkan siapa Tuhan dalam buat anak-anak gitu. Jadi start dalam hidup kita juga nggak mudah Pastor. Kita juga struggle juga ada dalam keuangan dan macam-macam Pastor ya. Tapi satu hal kita nggak pernah tenggelam di situ, ya sedih, tapi di depan anak-anak kita selalu lihat kita mengandalkan Tuhan Pastor. Sampai akhirnya kita ingat banget, kayak saya beberapa waktu lalu kena COVID ya Pastor ya, tahun lalu. Yang membuat saya kuat itu salah satu adalah waktu Kayla, saya tuh udah capek lah Pastor. Sakitnya lama, sebulanan lebih gitu ya. Terus Kayla itu selalu kalau telepon, kan ada Tuhan Yesus Papa. Wow. A simple statement yang bikin saya tuh, loh saya yang hidup dalam Tuhan tuh gitu lama. Tapi anak saya itu tahu saya mengandalkan Tuhan. Kadang kita lupa dia diingetin dia. Jadi saya benih yang kamu tabur ya kepada mereka ya. Nah itu, jadi saya dapat ayat yang saya ingat tuh Pastor. Kalau 3 ayat 21 kalau bahasa Indonesianya mungkin kesannya kita orang tua jangan bikin sakit hati anak ya Pastor. Tapi di the Passion Translation itu Pastor, di bahasa Indonesia bagus dia tulis. Kolose berapa? Kolose 3 ayat 21 Pastor. Itu tulis, dan para ayah jangan memiliki harapan yang tidak realistis. Kadang-kadang kita expect anak kita, kamu harus jadi dokter, nggak apa-apa, cita-cita yang bagus gitu loh. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang benar-benar realistis. Percaya kepadaku. Simple sebenarnya. Semua masalah surrender sama Tuhan. Semua hal surrender sama Tuhan. Saya kasih tahu anak-anak saya sama istri saya ya, kita lewat itu aja. Mudah, percaya dong, gratis lagi. Jawabannya sederhana lah gitu. Dia jawab yang pertanyaan gampang, dia jawab langsung tuh. Tapi dalam deh, thank you. Memberikan kesan Tuhan dalam hidup mereka ya. Sorry Pastor, bisa diulang pertanyaannya biar. Kesan apa yang kamu ingin anak-anak kamu lihat dari kamu sebagai seorang bapak? Kalau buat saya kesan yang anak-anak saya dikenang gitu, diingat sama anak-anak saya adalah saya diingat sebagai seorang yang baik, seorang bapak yang baik, good,
father. Karena menurut saya kita sebagai ayah kita nggak bisa sempurna. Jadi nggak mungkin saya bilang saya mau dikenang sebagai ayah yang sempurna. Bukan perfect father Perfect ya. father. Bukan sebagai ayah yang bisa melakukan segala sesuatu. Superman father itu enggak. Tapi saya percaya saya bisa dikenang, diingat sebagai kesan sebagai bapak yang baik. Karena apapun yang saya lakukan terhadap anak-anak saya mungkin nggak sempurna. Mungkin saya mendisiplin mereka dengan cara yang mungkin tidak baik. Mungkin mereka lihat, kok mungkin galak atau apa atau gimana, padahal enggak sih. Cuman saya ingin mereka sadar bahwa saya melakukan ini untuk kebaikan mereka. Pada saat saya provide mereka, mungkin saya kerja atau apa, mungkin saya nggak bisa memenuhi semua permintaan mereka. Tetap mereka tahu bahwa semua itu berdasarkan kebaikan saya. So I really want mereka itu benar-benar melihat bagaimana saya itu baik terhadap mereka, memiliki tujuan yang baik, itikat yang baik, dan juga kasih yang baik terhadap mereka. Karena saya percaya ini tadi juga saya balik lagi ke pertanyaan pertama. Salah satu joy yang saya rasakan itu adalah saya bisa dipercayakan Tuhan untuk menjadi perwakilan Dia bagi kedua orang ini. Bagi anak-anak ini mereka melihat Bapa di surga, mereka lihat Bapa di dunianya dulu. Dan saya mendapat kesempatan seperti itu. Kita bayangkan kalau kita menjadi wakil negara Indonesia di PBB gitu misalnya. Itu kan kehormatan luar biasa. Bukan berarti saya lebih hebat atau lebih apa, tapi saya menjadi wakil Indonesia di PBB. Dan bagi anak-anak ini saya adalah wakil Tuhan bagi mereka. Dan itu suatu kehormatan luar biasa bagi saya. Wow, itu sederhana tapi dalam tuh Pak Sudento. Nah, giliran kamu. Yeah. Yudi punya penjelasan bagus, sangat bagus menurut saya. Kesan yang ingin saya tinggalkan kepada anak-anak bahwa saya adalah seorang bapak yang mengasihi mereka, mengasihi keluarga, mencoba berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk anak-anak. Dan sebagai orang Asia seringkali kita mencoba untuk menyediakan persiapan ke depan ya. Itu biasanya di Asia, Chinese dan Asian lah ya. Asian cultures ya. Indonesian, pokoknya orang-orang Singaporean, Asian cultures lah basically. Itu ingin menyediakan yang terbaik. Itu yang saya coba lakukan begitu, atau kesan yang ingin saya berikan kepada anak. Dan satu hal yang saya ingin lakukan adalah agar mereka bisa mempunyai kehidupan lebih baik daripada saya. Wow. Pak Sudan aja udah baik ya. Bagaimana sih kalau dia inginkan orang-orang lebih baik dari Banyak dia? Kekurangan Pak Sudan, banyak kekurangan. Pertanyaan berikut, siapakah role model saudara tentang seorang bapak? Tentunya selain bapak di surga ya. Role model siapa? Duluan. Nah, siapa role model kalian tentang figur seorang bapak selain Tuhan Yesus tentu, selain Bapak di surga? Saya waktu kalau saya kesini itu bukan berarti kamu harus jawab duluan, Dek. Oh iya, nggak apa-apa sih. Karena saya sudah mempersiapkannya. Tapi ini saya pengen ngomong ini wakili mungkin ada kondisi seperti yang saya alamin Pastor ya. Saya juga nggak sedang menjelekkan papa saya yang dari surga, tapi saya ingin menghargai kehadirannya dia selama dari saya kecil sampai dia pergi duluan ya Pastor ya. Saya punya pengalaman dengan papa bukan dibilang yang sempurna Pastor. Papa saya itu terkenal keras. Karena papa itu, saya cerita sedikit nggak apa-apa Pastor ya, pengalaman ini. Karena papa dari umur 9 tahun itu udah harus membiayai keluarganya. Ditinggal sama kungkung saya, jadi dia harus menghidupi keluarga. Pokoknya maminya ngomong kalau nggak bawa uang pulang nggak bisa. Wow. Jadi papa tuh udah lahir memang dia keras gitu, harus kerja. Jadi papa itu udah terkenal kalau di kampungnya, dia untuk cari uang tuh kalau nggak ada uang dia harus pecahin batu dengan tangannya. Jadi maksudnya dulu tuh ada pecahin batu jadi serpihan nanti kirim ke mandor gitu kan. Kadang-kadang kalau yang alat pecahnya rusak dia harus pakai tangannya. Terpaksa, jadi tangan papa tuh keras sekali gitu. Nah, tapi papa berjuang sekali, benar yang tadi Pastor Denny bilang. Dia tuh pengen memberikan yang terbaik buat keluarganya. Saya tahu itu Pastor. Jadi merantau ke Jakarta,
Dibawa saya anak satu-satu yang kedua. Saya anak kedua dibawa dari baby, dibawa ke Jakarta. Papa itu kerja keras sekali, Pastor. Dan sampai sukses di bidang tekstil. Dan akhirnya saya ingat sekali Papa itu kalau Senin sampai Jumat, kalau saya panggil Pak, itu pasti ngomong tuh duitnya di lemari. Gitu. Jadi dia nggak mau diganggu. Nah, Atau dia tidak tahu membahasakan hidup itu dengan hal-hal yang lain ya. Pastor. Karena latar belakang hidupnya yang keras ya. Jadi waktu Pastor Denny tadi bilang ingin memberikan terbaik buat anak-anak. Saya tahu waktu itu Papa ya hanya bersandar ya dengan kekuatannya. Karena dia nggak percaya Tuhan itu ada. Bagi dia kalau ada duit baru ada. Benar gitu. Nah jadi saya sempat sampai kepahitan sama Papa. Karena Papa tuh kalau dikit-dikit pakai pukul. Sampai ya hal-hal yang gak enak lah dialamin juga. Ya kan. Jadi saya ingat sekali waktu itu saya bertobat di gereja Jakarta City Blessing. Pastor Kongkotbah waktu itu berapa tahun lalu di Gedung Surya. Kalau kamu gak bisa merasakan kasih Bapa di dunia, gak mungkin kamu bilang kamu merasakan kasih Bapa di surga. Karena dia gak kelihatan gitu. Saya pulang Pastor. Saya berlutut sama dia. Padahal saya tahu dia salah sama saya. Hari ini saya bilang, saya berlutut dan saya bilang, Pak saya minta maaf selama 6 tahun gak ngomong. Dan itu pertama kali. Kamu gak ngomong sama dia ya? Saya gak ngomong apa-apa 6 tahun. 6 tahun. Buat anak muda Pastor ya, kita udah mau kuliah. Wah saya udah ngomong ke teman-teman kita kuliah di universitas ini. Tahu-tahu dibilang uangnya habis. Wow. Dan saya malu. Saya menghindari teman-teman Pastor, karena saya malu, saya udah ngomong gitu. Nah tapi saya ingat saya pulang, saya berlutut, saya minta maaf sama Papa, saya bilang, saya sayang Papa. At that time, dia peluk saya, Pastor. Itu pertama dalam hidup saya ngerasain saya dipeluk Papa saya. Wow. Dan sejak saat itu saya panggil Papa, dulu kan Pak gitu. Saya panggil dengan benar-benar manja, Papa gitu. Wow. Makanya saya sekarang, waktu anak saya panggil saya Papa, saya bisa merasakan waktu itu Papa saya panggil. Waktu saya bilang, waktu kali pertanyaan Pastor, the joy, apa ya yang anak-anak. Saya bisa ngerasain waktu saya panggil Papa itu ke Papa saya. Dia merasakan ketenangan tersendiri Pastor. Jadi hari ini ya saya mau bilang role model saya Papa saya. Dengan bangga saya mau ngomong, di balik dia gak sempurna Pastor. Di balik dia gak sempurna. Iya gak sempurna, dia mungkin pernah pukul, mungkin kita pernah bentak anak kita gitu. Tapi benar saya mau bisa bilang Tuhan itu mengirim sosok Papa bukan kebetulan. Pasti ada hal yang mesti saya petik gitu. Karena dia pengen jadi pribadi yang terbaik buat saya dan keluarga. Mungkin caranya salah, tapi justru melalui gereja kita dibina dengan hati Bapa. Jadi kita bisa ngambil intisari, enggak Papa saya pengen nunjukin dia adalah Papa yang terbaik buat kita. Itu sih Pastor. Thank you Di for appreciating your dad. Menghargai Papa kamu walaupun dia tidak sempurna. Wah saya terharu. Wow bro, itu bagus banget bro. Thank you. Kalau saya ditanya ya role model, saya bersyukur sekali. Saya diberkati dengan seorang papa, seorang figur yang baik sekali. Saya banyak belajar banget dari papa saya. Bagaimana dia men-treat family-nya, bagaimana etos kerjanya, bagaimana dia melihat berbagai macam yang dia lakukan. Jadi dia dia benar-benar melaksanakan apa yang menurut saya itu benar-benar memberkati saya dalam kehidupan saya dan menjadi contoh yang baik gitu. Dan saya merasa beberapa tahun yang lalu saya punya kesempatan mungkin saya bisa istilahnya mungkin berusaha di luar gitu. Tapi Tuhan seperti ngomong sama saya, mau jadi anak papa kamu tuh bisa milih gak sih gitu. Dan saya merasa sadar bahwa ini saya sudah diberikan kesempatan, privilege, bukan berarti maksudnya udah diberikan kesempatan ke suatu hak untuk menjadi anak papa saya gitu. Dengan segala berkat dan segala hal yang telah dia berikan. Akhirnya memang saya join dengan family business saya. Bukan berarti kalau nggak join itu nggak menghormati dia. Tapi saya merasa saya benar-benar Tuhan kasih buka jalan gitu untuk saya. Nah buat saya memiliki seorang figur, seorang bapak yang seperti ini bisa menjadi role model saya. Dan saya juga bisa bagaimana saya treat my family now. I have a wife. I have 2 kids gitu dengan 2 anak-anak. Bagaimana saya melihat bagaimana papa saya memperlakukan mama saya. Papa saya itu dengan mungkin orangnya ya pokoknya setia gitu dan kerja keras. Jadi saya senang sekali. Itu yang pertama role model saya. Nah kalau yang kedua kalau ditanya, saya banyak banget belajar dari para papa-papa di sini di JCB.
Apalagi Pastor Kong juga. Para papa-papa di tempat Sheshe. sini. Berapa tahun belakangan ini saya mendapat kesempatan untuk melayani di Youth, Max Teen dan Overflow. Dan saya melihat sekali bahwa anak-anak di sini, anak-anak remaja, di youth, young adult, itu banyak sekali memiliki fingerprint dari papa-papa, mama-mama mereka juga. Bagaimana mereka bisa share faith mereka, bagaimana mereka bisa share relationship family mereka. Mereka begitu, saya melihat, wow, Anda ini bapak-bapak di JCB ini saya merasa Anda adalah role model saya juga. Dan Walaupun kadang-kadang kita nggak menyadari ya, Ya. anak-anak kita bisa memuji kita mungkin tidak di Yes. depan kita ya. Betul. Dan mereka itu benar-benar saya merasa Anda-Anda ini semua adalah role model bagi saya. Dan tentu saya juga banyak belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh di buku dan banyak pembicara-pembicara terkenal di luar sana. Jadi saya merasa saya banyak sekali belajar dari berbagai macam sumber. Wah, luar Saya biasa. setuju tuh Pastor, yang Gitu tadi Koyu dibilang ya. Saya jadi teringat, benar. Saya juga belajar dari selama di JCB. Ya kan saya dinaungin dengan beberapa gembala juga ya Pastor. Melayani sekolah minggu pernah sama Ko Swanki, Ko Hari, terus juga ada Ko Agus Sumandar ya kan, Ko Agus Rianto. Ya sampai di Maxtin saya ingat banget tuh, saya yang sangat lupa ya salah satu favoritnya anak-anak kan Ko Hari nih. Ko Hari tuh selalu ceritain bagaimana dia main sama Matthew sama Kevin kan. Iya. Kalau petak umpet, terus cari papa di mana, kadang terus Ko Hari selalu sodorin kakinya lah, tangannya lah biar anak-anak ini kan. Kadang-kadang saya waktu itu belum punya anak tuh saya bilang, come on. Tapi setelah saya punya anak saya ingat loh Pastor, itu delegasi yang luar biasa. Jadi saya main sama anak saya. Main tak umpet yuk papa katanya Kayla kan. Ayo. Saya langsung ingat Ko Hari main tak umpet ya. Akhirnya saya ngumpet, papa ngumpet Kayla yang cari katanya. Ya udah saya ngumpet, namanya orang gede kan triknya lebih sadis daripada anak-anak. Anak-anak kalau ngumpet badannya udah kelihatan ya kan. Kita jadi ngumpet anak-anak maksudnya sadis tuh maksudnya kita lebih susah dicari kan. Saya ikut-ikutan nyodor kakinya. Papa di mana yuk gitu. Tapi mereka senang Pastor. Jadi saya thank you sih sama papa-papa di JCB, benar kata Ko Yudi, saya juga mau nyampaikan. Jadi delegasi yang diberikan kepada kita semua itu yang saya kan tergolong juga papa muda lah gitu kan. Pamut katanya. Papa muda. Pamut. Pamut. Oh pamut, istilah baru nih. Kalau baru mamut kan mama muda. Kalau pamut papa muda. Jadi saya jadi punya satu ilmu untuk treat anak-anak kita gitu di dalam dunia mereka. Gitu. Wow. Jadi thank you buat amazing. papa-papa di JCB. Iya. Pesan-pesan apa yang kita atau saudara ingin berikan kepada jemaat khususnya para bapak? Oke, saya mungkin mau share sedikit. Tuhan taruh ayat ini di saya gitu. Saya merasa kita ini sebagai bapak ya. Tadi actually Bro Andri, you kasih contoh yang bagus banget. Maksudnya kisah yang bagus sekali dari papanya. Di mana tangannya itu dia pakai untuk menghancurkan batu ya tadi ya. Saya merasa kita sebagai bapak, tangan kita ini diberikan Tuhan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kita bisa melepaskan berkat bagi anak-anak kita dan sekeliling kita tentunya. Tapi hari ini karena kita ngomong Father's Day, saya belajar bahwa kita bisa melepaskan namanya berkat Abraham, Pastor. Saya belajar sebagai anak-anak Tuhan di Galatia 3 ayat 29. Di situ dikatakan sebentar. Galatia 3 ayat 29 ya. Kita ini semua itu adalah anak-anak Allah. Ini saya bacakan Galatia 3 ayat 26 dulu. Kita semua sudah menjadi anak-anak Allah yang sejati melalui iman Yesus Kristus. Nah itulah kita ya saudara-saudara ya. Iman itulah yang menenggelamkan kamu ke dalam Yesus yang diurapi dan sekarang kamu ditutupi dan dilingkumi dalam urapannya. Dan kita tidak lagi melihat satu sama lain dalam keadaan kita yang dulu orang Yahudi atau bukan Yahudi, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Karena kita semua menjadi satu. Melalui kesatuan kita dengan Yesus Kristus tanpa ada perbedaan di antara kita. Oke, jadi basically ayat ini mengatakan kita semua udah jadi satu di dalam Kristus. Nah ini dia ayat pamungkasnya.
ayat 29. Dan karena kamu sudah dipersatukan dengan Yesus Kristus Sang Mesias, sekarang kamu adalah anak Abraham dan mewarisi semua janji kerajaan itu. Jadi kita semua ini memiliki berkat daripada Abraham yang diturunkan ke Ishak, diturunkan ke Israel dan semua akhirnya sampai kepada kita. Nah, berkat yang sama dari Abraham itu kita bisa lepaskan pada anak-anak kita, dan saya belajar ternyata dari Ulangan 28 itu disamaraiskan, diungkapkan berkat-berkat yang kita bisa lepaskan pada anak-anak kita. Sehingga nanti kita saya justru Tuhan taruh di hati saya untuk menantang kita semua sebagai bapak-bapak. Mungkin nanti kita akan dibilang Happy Father's Day, semua appreciate kita. Kita mau balikan, kita mau lepaskan berkat. Kita pakai tangan kita untuk memberkati anak-anak kita dan istri kita dan keluarga kita. Kita mau lepaskan berkat daripada Ulangan 28. Dan itu semua menurut saya sangat-sangat luar biasa, dan anak-anak kita, keluarga kita nggak akan melupakannya. Nanti kita praktek ya. Nanti kita coba. Memang you have a father's heart yang kepengennya Pak Sudeni memberikan berkat. Ya. Iya, betul. Nah, pesan-pesan Pak Sudeni dulu atau Andi dulu? Andi dulu. Andi dulu. Kalau Jadi- saya sih tadi Ko Yudi udah ngerangkum sesuatu yang bagus sekali ya. Apa aja berkat Abraham itu. Paling saya pesan adalah satu, mungkin karena saya lahir tadi cerita mengenai pengalaman hidup saya Pastor ya. Mungkin kita tanpa sadar kita ada luka sama papa kita. Mungkin khusus nggak harus anak-anak lah. Kita yang juga anak sebelumnya Pastor. Yes. Sebelum kita jadi bapak, kita adalah seorang anak. Betul Pastor. Dan kalau jemaat masih ada kesempatan, papanya masih hidup dan itu, mungkin bisa pulang. Hal yang simpel lakukan, mungkin bisa yang saya lakukan juga, pulang dan peluk mereka. Apalagi kita Asian culture Pastor. Iya Pastor Daniel tadi bilang benar. Dia bagus maunya menyediakan, tapi kita nggak terbiasa dengan pelukan Pastor. Yes. Bahasa yang benar-benar simple. Kalau saya udah biasa sekarang ya. Dan orang berpikir itu pelukan itu bahasa orang bule. Enggak, itu bahasa Alkitab ya. Benar. Jadi saya dengan kesempatan ini ngajak papa-papa yang dengar ya, dan semua anak-anak yang dengar gitu. Khususnya Maxtin. You guys dengar? Kau kayak kesempatan ini. Wow. Peluk your daddy. Peluk your daddy. Kalau kalian nggak bisa ngomong daddy I love you, nggak apa-apa. Peluk aja. Dan benar, mereka akan lebih lega daripada hal. Mungkin mereka udah dapet harta yang terbaik di dunia ini. Itu aja sih Pastor, simple dari saya. Pak Sudan, sebelum That's a you good one, Andi. ngomong pesan-pesan, saya tambahin dikit nih. Boleh. Saya itu paling seneng kalau dipanggil Daddy. Dan kadang anak saya panggilnya nggak Daddy, Deh. That is a joy, sukacita yang besar buat saya. Silakan Pak Sudeni, pesan-pesan apa yang Pak Sudeni mau bagikan kepada jemaat? Oke, Andi katakan tadi bahwa kita sebelum jadi bapak itu kita anak. Jadi memang Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, generasi anak-anak adalah generasi kemudian. Generasi penerus dari keluarga, dari bangsa dan negara, karena mereka menjadi masyarakat di satu negara atau kita di Indonesia, dari gereja, Pastor, atau dari pelayanan apa saja. Nah, kita akan sangat penting maksud saya untuk membangun karakter dan tabiat daripada anak-anak semenjak kecil. Saya percaya bahwa segala sesuatu atau yang kita pelajari lah ya, di dalam segala suatu kehidupan itu fondasi menjadi penting. Ketika fondasi satu gedung itu sangat kokoh atau kuat, dibuat untuk 60 lantai, maka dia harus mempunyai fondasi untuk bisa menahan 60 lantai. Kemarin saya lihat satu crane yang terguling di TV, Pastor. Saya lihat fondasi atau dudukan daripada itunya bagus, dari crane-nya bagus, tetapi yang dia angkat mungkin bebannya berat, terlalu berat dan bergoyang sehingga dia terguling. Wah, itu ada di news. Nah, jadi fondasi itu penting ya. Nah, Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, karena anak-anak nggak berani marah
dengan suara keras kepada bapaknya. Tetapi di dalam hatinya jangan-jangan mereka kesal. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ajaran dan nasihat Tuhan itu ketika kita ajarkan sejak kecil, itu menjadi fondasi. Dan saya percaya balita, 5 tahun pertama, itu sangat amat penting untuk anak-anak mempunyai fondasi. Dan peran daripada membangun fondasi ini bukan hanya dari bapak, pastor. Tetapi juga peran ibu. Apalagi kalau bapaknya pergi kerja. Mungkin 70% dari waktu anak ini bersama dengan ibu. Betul. Nah, saya perhatikan raja-raja di dalam kitab raja-raja ya. Saya akan berikan 2 contoh. Satu yang jahat, satu yang baik. Iya. Di dalam raja-raja itu ada ayat-ayat yang rajanya itu selalu diperkatakan nama ibunya. Contoh, 1 Raja-Raja 15 ayat pertama sampai ketiga mengatakan, dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Azaria, anak Amaziah, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wah, spesifik ditulis ya Pak Suden. Iya. Nah, saudara baca saja karena akan menjadi terlalu panjang. Ada juga yang Raja Israel, Raja Yehuda yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Menurut bapak-bapaknya yang jahat juga. Dan ditulis di situ nama ibunya adalah A. Nama ibunya adalah B. Terus yang baik, Raja Josia dia umur 8 tahun ketika dia jadi raja. Dia nggak mungkin memimpin, ibunya yang memimpin dan mengajar. Dan dia melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Nah ini nama ibunya disebut. Nah jadi saya percaya bahwa walaupun ini adalah Father's Day, peran daripada membangun anak, bapak penting, tetapi ibu tidak kalah penting ya. Ibu tidak kalah penting, Pastor. Wow. Nah ya, izinkan saya baca Ya, Mazmur, silakan. Pastor ya. Ini terakhir. Agak sedikit panjang, tetapi menurut saya ini adalah sesuatu yang baik untuk Sambil Pak dijadikan. Suden cari kitab Mazmur, ada satu frase, di balik seorang pria yang perkasa, bapak yang perkasa, ada seorang perempuan, ada seorang ibu yang luar biasa. Amin, betul sekali. Oke, saya bacakan ayatnya. Ya. Di dalam kitab Mazmur 19 ayat yang ke-8. Saya percaya kita semua pernah membaca ini. Kalau saudara baca Alkitab tentu pernah baca. Dikatakan begini, Taurat Tuhan itu sempurna. Amin. Jadi kalau kita mau belajar yang sempurna, firman-Nya mengatakan, Taurat Tuhan itu adalah sempurna. Menyegarkan jiwa. Kita ingin mempunyai jiwa yang segar. Amin. Belajarlah Taurat Tuhan. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Banyak yang gak berpengalaman. Amin. Kalau ingin berpengalaman, peraturannya baca. Amin. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Hati yang suka adalah obat. Dengarlah titah Tuhan, karena saudara akan jadi sembuh. Ya. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Emas hari ini sedang merangkak naik terus. Tetapi firman Tuhan mengatakan, firman itu lebih indah. Ya. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah besar. Bukankah kita sedang mencari upah besar? Wow. Yes. Peganglah. Nah, Amin. jadi kita punya kesempatan yang sudah mengerti dan paham akan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengajarkan kepada anak-anak. Jadikan ini fondasi. Karena ketika mereka menjadi dewasa dan mereka terpengaruh atau keluar dari rumah bermasyarakat. Ketika fondasi mereka kuat, pengaruh dari luar mungkin ada atau pasti ada. Tetapi tidak bisa menggoyangkan fondasi. Amin. Dan ini adalah penting. Demikian. Luar biasa ya. Pak Sudan terima kasih. Jadi kalau saya boleh ambil hikmah yang tadi Pak Sudan bilang, ada yang bilang menjadi seorang bapak itu nggak gampang, susah.
Tetapi waktu Pak Sudan bacakan ayat itu, saya mulai mengerti menjadi bapak itu nggak susah juga. Karena sebelum menjadi bapak, seperti kamu bilang, kita menjadi anak terlebih dahulu. Dan menjadi anak, role model kita adalah Bapa di surga. Betul. Jadi sambil kita bertumbuh di dalam anak Bapa di surga, kehebatan atau kebaikan Bapa di surga ada di dalam hidup kita, kita bisa pakai itu untuk mengajar anak-anak kita. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Haleluya. Yud, kamu punya beban, kamu punya kerinduan untuk merilis blessing kepada bapak-bapak yang ada di jemaat, pemirsa pendengar yang setia. Bisa kamu share sedikit gak? Dan bisa gak on behalf of us kamu lakukan release blessing daripada bapak? Ya bagi jemaat, mungkin saya elaborate lagi tadi apa yang saya kembangkan lagi yang tadi saya share. Kita ini semua mau jadi bapak yang baik. Nah kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah berkat. Mungkin kita bukan bapak yang sempurna, mungkin kita gak punya apa-apa. Mungkin juga kita kecewa sama anak-anak kita. Aduh anakku gak begini, gak begitu. Itu banyak sekali juga terjadi. Hari ini Father's Day kan bukan bapaknya juga, ada anaknya juga. Ini semua akan menjadi suatu lingkaran kekecewaan satu sama lain. Bapaknya mungkin gak bisa, anaknya gak mampu atau mungkin juga ada kecewaan. Hari ini saya percaya kita memiliki berkat Abraham. Tadi juga Pak Sudeni bilang fondasi. Fondasi kita adalah yaitu tadi Tuhan kita ini. Dan Tuhan ini bekerja secara real, nyata dalam sejarah manusia. Dia sudah melakukannya terhadap Bapak Abraham, Bapak iman kita. Dan itu bisa kita salurkan ke anak-anak kita. Mungkin kita pikir, aduh aku gak punya apa-apa nih untuk melepaskan anak. Aku gak punya uang, aku gak punya all this resources. Tapi kita jangan lupa. Aku belum menjadi contoh Bapak yang baik. Aku belum punya contoh yang baik. Kita jangan lupa. Kita punya Bapa di surga yang memiliki segala sesuatu yang lebih besar daripada yang kita punya. Baik secara fisik maupun secara rohani. Saya percaya saya mau memberkati anak-anak saya dengan all the goodness, the blessing yang dari Tuhan. Mungkin kalau kita ngomong blessing orang pikirnya ya tadi fisik. Kalau orang dunia bilang duit, harta. Kita percaya Tuhan kasih kita itu lengkap. Fisik, jiwa dan rohani. Fisiknya mungkin ke semua materi. Jiwa mungkin tadi seperti Pak Surdeni kebijaksanaan, mungkin prinsip-prinsip hidup, kebenaran. Rohani adalah kebenaran dari Tuhan. Nah itu bisa kita kasih semua dan kita bisa lepaskan melalui tangan kita. Saya mau mengundang bagi Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak lah, hari ini kita Father's Day, untuk mengeluangkan waktu di rumah. Mungkin Anda pikir hari ini nonton YouTube, dengar kisah bagus, firman yang bagus, sudah selesai. Tapi hari ini saya mau menantang kita semua termasuk saya untuk melakukan langkah iman yang lebih daripada itu. Kita gak cuma menjadi pendengar tapi juga melakukannya. Dengan cara kita akan panggil anak-anak kita, termasuk istri kita juga. Karena kita sebagai bapak, kita juga adalah suami. Kita adalah kepala keluarga. Kita bisa melepaskan melalui tangan kita berkat-berkat Ulangan 28. Saya nggak bisa jelaskan secara lengkap, tetapi berkat Abraham itu turun dan sampai akhirnya ke Israel dan itu akan kita lepaskan di Ulangan 28. Nanti jadi kita ajak jemaat, bapak-bapak mengumpulkan anak-anaknya, kalau anaknya di luar kota bisa pakai Zoom, dan doakan mereka seperti yang nanti kamu akan kasih contoh dan mendoakan kita ya. Oke. Saya mau jelaskan sekali lagi prinsip bahwa kita nggak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Kalau kita sendiri belum mengalami dan tidak pernah menerima berkat Abraham, ya kita nggak bisa kasih ke anak-anak kita. Jadi hari ini kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah menerima berkat Abraham, belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya. Dan saya akan melepaskan, saya akan mewakili Pastor Kong, Pastor Denny dan Andi untuk melepaskan berkat terhadap Bapak-Bapak semua di sini dan Anda akan meneruskannya bagi keluarga-keluarga Anda. Haleluya. Saya akan bacakan. Nanti Anda akan mendapatkan catatan ini. Mari kita angkat tangan dan kita berkati semua yang mendengarkan terutama hari ini. Terutama untuk Bapak-Bapak. Aku melepaskan berkat Abraham, Ishak dan Israel atasmu. Amin. Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Kota dan tempat kerjamu atau sekolah akan diberkati. Amin. Anak-anakmu, buah pekerjaanmu akan diberkati. Amin. Diberkatilah simpanan dan alat pekerjaanmu. Tuhan memerintahkan berkat atasmu kemanapun engkau pergi. Amin. Dan apapun yang kamu lakukan. Tuhan mengalahkan musuhmu dan membuat mereka mundur berantakan. Tuhan mengirimkan hadiah dari tempat surga yang melimpah secara tepat. Sehingga kamu akan makmur dan tidak perlu meminjam. Tuhan membuatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan bukan turun. Dengarkanlah dan turutilah perintah Tuhan dan berjalan dalam kasih karunia-Nya.
oleh otoritas pekerjaan Kristus yang sudah selesai Amin. atas kayu salib. Aku melepaskan berkat-berkat ini. Amin. Amin. Dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Yud, aku terima dalam nama Yes, Tuhan Yesus kita Kristus. terima semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Anda akan melihat mujizat-mujizat akan muncul. Amin. Mungkin hari ini belum terjadi, belum kelihatan, Pastor. Mungkin lihat, aduh, udah doa ini kok nggak langsung ya, tiba-tiba ada Saya udah pling seneng. gitu. No. Waktunya Tuhan. Amin. Amin, luar biasa. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, kita sampai kepada penghujung acara kita di hari Father's Day sini. Atas nama semua narasumber yang ada, saya ingin mendoakan saudara sekali lagi. Bapak, kami berdoa untuk keluarga demi keluarga yang ada di dalam gereja, pemirsa pendengar yang setia. Kami menerima berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita. Ada panggilan kata Dedi yang menyejukkan hati kami. Ada pelukan demi pelukan yang luar biasa. Ada keharmonisan di dalam keluarga. Ada istri, ibu yang menolong Bapak. Dan kami tidak lagi berkata kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami gagal. Karena role model kami yang paling sempurna adalah Bapa kami yang di surga. Dan Dia selalu bersama-sama dengan kami. Dia pro kami dan selalu memimpin kami di dalam setiap apa yang kami perlu mengerti dan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita selesai acara hari ini, hari yang luar biasa. Sekali lagi Happy Father's Day. Dan untuk pemirsa pendengar yang setia, saudara punya Bapa yang luar biasa di surga yang ingin melihat saudara dan saya sejahtera, tidak hanya secara fisik, jiwa kita, tapi Dia ingin memberikan hidup yang kekal. Kalau saudara mau percaya, memperoleh tiket ke surga, saudara boleh ikutin doa kami. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku, percaya sama Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku, yang mengampuni semua dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Dan hari ini Engkau menjadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Apabila saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. God bless you, Jesus love you, Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, memimpin hidup saudara senantiasa. Amin. Happy Father's Day. God bless you. God bless you. Always.